Sermon Guide Rock Riverside hadir untuk menjadi tuntunan dan panduan di dalam perenungan pribadi maupun di dalam komsel. Selamat menyaksikan. Shalom Bapak Ibu, kita jumpa lagi dalam Sermon Guide Rock Riverside bulan April, minggunya yang ketiga. Dengan judul Persekutuan Orang Percaya adalah rancangan Allah bagi umatnya. Ayat bacaan kita terambil dari Ibrani 10 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dunia ini semakin maju dan kita tahu bersama teknologi kita semakin canggih, sehingga tanpa sadar ini memberikan side effect atau efek samping yang telah membuat manusia menjadi individualistik dan merasa sangat nyaman dengan diri sendiri. Hal ini membuat manusia tanpa disadari menjadi hidup bagi dirinya sendiri dan sangat cuek atau tidak acuh dengan sesamanya. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus mengenai keadaan manusia di akhir zaman yang kita dapat baca dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang kedua-a. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan juga di dalam Filipi 2 ayat 3 Paulus menasihati kita untuk tidak mencari kepentingan sendiri. Dari 2 ayat di atas bisa terlihat betapa manusia begitu cenderung untuk mencintai dirinya sendiri dan mementingkan dirinya melebihi kepentingan orang lain, atau bahkan tidak sama sekali memperdulikan orang lain. Jemaat orang Kristen mula-mula yang kita dapat lihat sebagai pilot project-nya atau percontohan yang Allah buat untuk jadikan bagi kita sebuah teladan atau contoh bagaimana Allah merancangkan sebuah persekutuan sebagai wadah bagi orang percaya untuk kita hidup, saling mengasihi dan saling melayani. Di dalam kitab Para Rasul, kehidupan orang Kristen mula-mula tidak hanya mendedikasikan diri mereka kepada pengajaran dan doa saja, tetapi juga kepada sebuah persekutuan. Ini kita dapat lihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 14 dan Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-42. Dan persekutuan orang percaya mula-mula ini dilakukan semuanya di dalam Kristus yang tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 9 dan juga di dalam Roh-Nya yang ditulis di dalam 2 Korintus 13 ayat 14. Di dalam Kristus artinya mereka telah menjadi ahli waris ilahi, dan bahkan kita dapat melihat bahwa orang Yahudi dan orang kafir telah menjadi kawan sewarga kerajaan Allah. Kita bisa melihat kehidupan persekutuan seperti ini di dalam surat Paulus kepada jemaatnya yang di Efesus. Efesus 2 ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Dan inilah keindahan Injil yang menciptakan sebuah persekutuan atau komunitas yang tidak sama seperti komunitas yang lain. Dan ini adalah sebuah desain ilahi yang ditentukan oleh Allah untuk umatnya hidup dan bersekutu satu dengan yang lain di dalamnya. Persekutuan sejati ini bukan hanya berusaha untuk memenangkan yang terhilang atau menyelamatkan mereka kepada Tuhan, tetapi persekutuan sejati ini juga melayani para umat Tuhan yang telah diselamatkan.
Dengan kata lain, sebuah persekutuan yang sejati memiliki dua sisi penjangkauan, yaitu reach out dan reach in. Menjangkau keluar untuk mereka yang belum diselamatkan dan menjangkau ke dalam untuk saling melayani antara satu orang percaya dengan orang percaya lainnya. Jika persekutuan adalah rancangan Allah bagi umatnya untuk hidup di dalamnya, maka persekutuan ini haruslah berpusat kepada Injil. Seperti tertulis dalam Filipi 2 ayatnya yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus menasihati lewat surat ini supaya di dalam persekutuan kita dengan yang lainnya haruslah berpusat kepada pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus, bukan menurut pikiran dan perasaan kita sendiri. Dari ayat ini ada sebuah kebenaran penting, yaitu pada saat kita bersekutu dengan orang percaya lainnya, kita harus memastikan bahwa kita tetap dan terus-menerus bersekutu dengan Kristus juga. Karena persekutuan orang percaya akan menjadi kuat jika persekutuan kita dengan Kristus lebih dulu menjadi kuat. Kekuatan persekutuan kita hanya sekuat waktu yang kita habiskan untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam firman dan doa. Seperti yang ditulis oleh Paul Washer. Nah, ada pertanyaan yang kita perlu renungkan di dalam minggu ini. Yang paling pertama, apakah Anda melihat sebuah persekutuan atau komunitas sebagai suatu rancangan Tuhan bagi Anda? Dan apakah persekutuan ini penting bagi Anda? Jika iya, mengapa demikian? Dan jika tidak, mengapa juga demikian? Pertanyaan yang kedua, kendala apa yang sering Anda jumpai ketika Anda sedang bersekutu dengan teman Kristen yang lainnya? Jika ada, maka apa yang Anda lakukan untuk mengatasi kendala atau masalah di dalam persekutuan itu? Nah, ini kedua pertanyaan yang saya berikan buat Bapak Ibu untuk direnungkan secara pribadi maupun dalam komsel Anda. Dan jangan lupa, bukan hanya kita renungkan saja, tapi kita mempraktekkan dan melakukan apa yang telah kita renungkan. Sampai jumpa, Sermon Guide minggu depan.